Pagi, aku malam. Hmm? Di sini malam di Hong Kong. Masa malam? Masnya di mana? Di sana kali masnya di Amerika, Sandro. Hah? Masnya di Amerika. Saya di kos BB, Mbak. Kos BB itu bagian mana? Gak tahu, bagian selatan. Bagian selatan. Gimana? Iya, Mas. Gimana? Aku kan selesainya kan bulan April tanggal 9 habis visanya. Gitu. Terus kalau misalnya aku mau pulang dulu ke Indonesia bisa enggak gitu. Bisa dong. Apa itu yang saya boleh pulang berapa bulan? Ya sekarang gini, Mbak, sampean mau kerjanya bulan apa? Aku maunya bulan September, Mas Andro, karena suamiku udah janjian. Suamiku kan di Abu Dhabi, dia cuti juga bulan Juli gitu, bisa cutinya. Oh ya Jadi sudah. aku paling nggak Agustus September. Nanti Oktober aja. Kok Oktober? Nanti Juli aja baru nyari kerjaan. Oh, aku nanti maksudnya interviewnya mau di tempat Mas Andro bulan April apa pas mau pulang apa bulan Maret gitu? Ya Juli nggak bisa, Mbak. Majikan kalau terlalu lama ya nggak mau. Oh, jadi nanti sampean aku di Indonesia boleh di Indonesia telepon Mas Andro. Ya banyak yang telepon dari Indonesia, Mbak. Tinggal tak rekod. Aku bingung soalnya nanya tempat lain. Ya pokoknya kamu boleh libur 2,5 bulan. Untungnya aku tanya Mbak Contrin, aku was-was soalnya Mas ini agenku itu nggak ngurusin aku dari awal bener. Aku tuh kuat sendiri, Mas. Aku bertahan sendiri, nggak ngurusin aku sampai kakiku sakit, pernah keselio. Aku akhirnya setahun itu aku berani lawan majikanku. Saya bilang saya nekat lah mau pulang ke mau di terminnya terserah. Aku kan keselio, saya bilang saya mau istirahat. Naik turun dipanggil Mas, sehari itu bisa dari awal ya. Sehari itu ngerepotin banget. Kan rumahnya 4 lantai kan. Sehari itu bisa ditelepon sama dia itu 4 kali. Pertama ngambil telur, kedua balik lagi ngambil sayur. Kan aku harus kerjaan kan. Aku bertahan 1 tahun seperti itu, Mas. Belum lagi ngomelnya, Mas, sampai tanganku tuh gemeter. Aku kan ex-Taiwan kan. Biasanya kan kalau datang ke rumah majikan langsung nyaman kan. Pas di sini aku kaget. Udah setengah tua, marah-marah terus, sampai penggorengan tuh hampir kelempar ke muka saya. Untungnya Mas aku istighfar terus tuh. Istighfar terus lah, aku sholat terus, berdoa. Akhirnya aku tuh berubah. Akhirnya aku belajar tuh membaca Contrin suruh speak up. Akhirnya tak buka kan. Sekarang gini Mas, job 3 jadi 4 aku gak masalah gitu, karena aku pengen sampai finish gitu loh. Aku berjuang pokoknya harus sampai finish itu tekadku. Tak jebrakin langsung tak ngomong tuh, sekarang kamu marah-marah terus, anakmu datang setiap malam minggu pesta di rumah 20 orang, aku gak masalah. Saya bilang, tapi semua salah, masak ini salah, itu salah. Saya bilang, kamu tahu gak? Saya bilang, job 3 orang jadi 4 orang, aku gak masalah, kamu masalah. Saya langsung gitu Mas, aku berani saking aku emosi kan. Terus dari situ tak pikir aku Mbak Contrin, aku nanya Mbak, kalau majikan begitu apa aku harus bertahan apa bagaimana? Saya bilang gitu. Pas udah terakhir ngasih duit terus Mas setiap hari Minggu, tapi setiap minggu. Tapi pas aku ngomong aku mau pulang, dia udah stop kasih uang lagi Mas. Tuh menurut Mas gimana? Aku bingung mau pindah enggak ya? Gitu. Sampean finish berapa kali sudah? Baru yang 1 kali. Oh berarti baru dari Indonesia? Iya, aku baru dari Indonesia ke Hong Kong, makanya aku pengen sampai rekodku bagus gitu. Kalau pulang Indonesia mau rekod gak bagus juga gak masalah. Pulang,
nanti balik proses lagi. Kalau sampean Tapi mau aku nerus baru rekod ya, bagus. tapi aku nanggung lah, tinggal ini loh, tinggal bulan Maret kok. Nah iya, ya nggak apa-apa, bagus. Cuman kan sampean mau pulang, ya kan? Ya, aku mau pulang. Nah iya, kalau mau pulang ya sudah. Aku mau kesini lagi, ntar aku telepon kamu mau nyari job. Iya, umurnya sampean berapa sekarang? 46. Bes 46. Saingannya akeh. Masih muda aku malas. Saingannya akeh. Semangat. Iya nggak apa-apa. Semangat akeh. Ya nggak apa-apa, nanti kan proses lagi dari Indonesia kan selesai. Oleh nasib-nasiban lah mas. Nah iya, makanya kan sampean udah pede, percaya diri. Sampean mau nikah lagi? Jadi aku punya suami. Oh, tak kirain mau nikah lagi. Wah. Kemarin kan enggak lah mas. Astagfirullahaladzim. Ini malah mau bantuin suami cari uang, tau enggak? Jadi kerja semua, suamiku ke Abu Dhabi, aku kesini ke Hong Kong. Ya wis lah, pokoknya ntar aku telepon kamu aja, soalnya aku nggak percaya agent lain, takut. Gitu ya? Iya. Nggak ada masalah. Iya, ya sampean nggak perlu khawatir, cuman ya persoalannya adalah usianya adalah 46 terus sampean dari Indonesia, itu di situ persoalannya. Tapi kalau sampean sudah yakin bahwa nasib-nasiban terus rezeki ya bagus, berarti memang harus ditanamkan seperti itu. Nggak usah khawatir dengan pekerjaan, atau nggak usah khawatir masih bisa ke Hongkong apa enggak. Kalau sudah niat pulang ya niatkan pulang. Nggak usah pikir macam-macam, mau balik sini ya tinggal ditelepon, daftar kan gitu. Kalau sampean finish sarannya nanti nggak usah ikut saya, nanti tak kasih lah agent atau PT yang nggak ada potongan gitu aja lah kan, biar enak gitu loh. Jadi yang tanpa potongan, karena rekod sampean kan finish gitu loh. Iya, itu nomor satu aku gitu. Aku tadinya traumanya gitu kan kalau di Hongkong. Apa aku balik lagi ke Taiwan gitu kan, ke teman sekitar lama kayak gitu. Soalnya ke Hongkong itu kan serem, temanku aja pada takut semua kan. Kemarin 10 orang berangkat, 9 orang di interminate itu sempat. 10 berangkat, 9 di interminate. Iya mas, dari Sampean aja yang finish ya berarti? Iya, aku doang yang finish, yang berangkat sama aku. Iya, mantap. 9 orang. Berarti itu pas waya COVID ya? Waktunya COVID ya waktu itu ya? Sampean berangkat itu? Iya, waya COVID. Iya, lagi susah-susahnya berangkat. 10 orang berangkat, cuma 1 orang, aku doang yang keren sampean finish. berarti. Aku juga ya Allah mas, itu pertolongan dari Tuhan mas, bener. Aku tuh sampai diketawain sama temanku, ya Allah, saya bilang biarin deh aku, karena apa? Pengen nguliahin anakku mas, udah satu. Intinya aku pengen nguliahin anakku sampai selesai, ini udah selesai ya udah. Udah tenang gitu ya pokoknya. Bener-bener mas, sampai piring aja kayaknya mau lompat setiap dia datang. Sampai sekarang pun aku deg-degan mas. Tanya ini sebenarnya nyaman enggak ya, saya gitu. Sebenarnya ini nyaman enggak, makanya aku nanya Mbak Jontin, aku sebenarnya bodoh apa gimana ya, saya bilang gitu. Kalau dibaikin lagi, terlalu polos apa gimana, udah Allah. Enggak. Kalau menurut saya sampean nggak polos, bukan bodoh, tapi tangguh. Oh alhamdulillah. Iya dong. Iya dong, kan gini nih. 10 orang berangkat cuman sampean tok yang bertahan. Nah ya, gimana? Ya memang begitu. Iya. Seleksi alam itu begitu. Jadi makanya karena sampean finish, nanti kalau balik cari PT yang nggak ada potongan. Cuman sekali lagi kalau nggak ada potongan itu ya aku nggak ngerti kompensasi ini di sana dimintain bayar A, bayar B, bayar C. Tapi yang jelas pasti keluar 2 juta. 2 juta itu pasti. Oh.
Tapi kalau sampean paspornya masih hidup, aku rasa sih enggak. 2 juta itu nggak tahu proses apa, tapi 2 juta itu pasti keluar. Nah, sisa-sisanya aku nggak ngerti karena beberapa teman-teman yang cerita kemarin kan kayak gitu, yang zero cost. Cuman ya kita nggak ngerti majikannya kan. Ya sekali lagi kan sampean selalu bilang nasib-nasiban, tapi dengan yang ekstrim aja sampean bisa bertahan, yo nggak ada masalah. Nah, pertanyaanku, sampean tadi ngomong mau lompat itu gimana? Mau lompat itu apa? Gimana? Ada bisikan-bisikan atau apa? Ada beberapa teman-teman kalau udah depresi itu memang kamu lompat aja dari gedung ini gitu. Ada yang bilang seperti itu. Apakah memang sampean juga ngerasakan hal semacam itu? Enggak, alhamdulillah aku deket sama Tuhan aku, Mas. Oh, Pokoknya enggak. berdoa gimana Allah. Yang lompat-lompat itu loh. Katanya sampean lompat apa? Naik tangga. Naik tangga, aku sampai ke Seleo karena nyanyaku tuh manggil bisa 5 kali. Manggil 5 kali itu bukannya di dalam rumah, bukan. Jadi aku suruh ngambil belanja karena nyanyaku kan gak di rumah kan. Dia kan punya PT di seberang jalan gitu kan. Jadinya ya itu aku tuh suruh ngambil ke seberang jalan itu dari rumah lantai 4 turun ke bawah lari. Pokoknya harus cepet. Itu bisa 4 kali. Pertama ngambil telur, kedua ngambil sayur, ketiga ngambil ikan. Balik lagi terus, jadi dikerjain gitu loh. Sampai 1 tahun tuh dikerjain bagaimana aku jangan sampai istirahat gitu. Terus ditelepon terus. Aku gak pernah istirahat memang. Sampai aku 1 tahun itu turun berat badanku 10 kilo. Bagus. Karena aku keren banget. Sampai gak mau makan aja sampai ya udahlah, aku kan yang penting istirahat gitu. Jadi jam makan aku pakai istirahat. Nanti baru bangun, Kak, inilah pokoknya gak makan apa aja yang sisa-sisa makanan semalam. Pengenku nyanyaku itu pengennya makanan itu jangan dibuang sisa malam, ditaruh buat kamu. Udah saya bela-belain, ya gak apa-apa. Kalau orang kan rasa sedih gitu loh, dikasih buntut ikan nangis, sedih, melo gitu. Kalau aku enggak, ya udahlah ini rezeki aku, alhamdulillah. Sampai detik ini, Mas, tahu nggak, bebek aja, bebek peking yang aku sanggup beli, Mas, 1 pun aku sanggup beli sekarang, Mas. Gitu, bukannya sombong, tapi dia kasih sepotong pun enggak, Mas. Kalau orang mungkin udah sedih, aku bukan rezekiku. Pas udah sisanya 2 biji, ya udah ini rezekiku, sisanya dari dia. Nggak ini, ya udahlah, ini udah rezekiku. Gak sedih aku dikasih kepala ikan, malah aku tertawa. Kalau orang itu, temanku suka dipoto kepala ikan nangis gitu, aku malah tak lumutin aja kepalanya itu. Kan dia jadi bingung, ya ini anak kok gitu. Sampai siang tuh gak pernah ngambil sayur, gak pernah ngambil lauk. Aku tuh awal-awal 1 tahun, Mas, aku sampai puasa Daud terus aja, puasa sehari enggak. Nyanyaku tanpa tahu karena apa, dia nggak ngasih sarapan pagi. Dia nggak mikirin aku makan siang ada apa enggak, itu nggak mikirin. Pokoknya aku berusaha, ya udah, aku insya Allah kuat. Makan cuma malam doang itu. Ya udah, ini tak bawa puasa, malah aku kuat gitu. Terus alhamdulillah itu semua demi anak-anak, Mas, semua demi anakku sekolah. Udah itu sih tekad aku yang bikin kuat gitu. Tekad aku bagus kan? Ya itu namanya tangguh. alhamdulillah. Jadi ada kekuatan dari dalam yang luar biasa. Jadi kalau sampean kan masih enak, masih tidur di dalam. Saya pertama kali datang di Hong Kong tidurnya di luar. Kamu emang kerja, Mas Sandro? Suhu 16 derajat itu saya tidur di Victoria Park. Kamu kerja apa, lelaki? Aku dulu jualan ikan asin. Bantuin Ira jualan jamu. Ikut jualan jamu sama Ira 1,5 tahun. Ira tukang joget itu loh, jamu. Oh ya, tahu aku. Suka ada di pos baby itu loh. Awalnya Mas, kan itu ada kok, Mas, orang Indonesia kerja di Saikum. Aku kan di Saikum ini, di pasar Saikum. Terus dia nanya aku lagi belanja gitu. Iya, aku mau ke sana. Ada cowok agak tua, Pak siapa lupa, selalu nelponnya jam 12, makanya aku nggak bisa ngomong, agak sibuk. Cuman saudaranya juga ada, saudaranya juga ada di situ, adiknya
perempuan. Karena pekerjaannya majikannya kenal kan. Terus adiknya perempuan bawa kakaknya cowok, dan itu dia udah capek mau pindah. Terus aku bilang, sebentar Pak, nanti tak telepon lagi gitu loh. Di Saikung juga. Saya sebenarnya penasaran, mau saya samperin sih katanya. Ngerawatin anjing sama jaga taman. Bapak sih kelihatannya agak tua. Tapi aku nggak tahu sampean lihat muda apa tua. Kalau aku melihatnya anak muda di pasar loh, tapi di pasar ya. Bagus. Pasar Saikung. Kalau yang bapak-bapak itu jaga kebun, suami istri ada di sini. Ada ya? Tahu? Di Saikung. Tempatnya ada? Tahu aku. Tahu tempatnya. Nomornya Iya, enggak? suami istri. Tapi aku nggak nanya nomornya. Dia tuh suami istri dibawa sama, tapi dia dibawa sama istrinya kok di sini. Kerja di kebun. Iya, Saikung lumayan banyak. Yunlongnya banyak, tapi kalau yang Saikung semuanya legal lah, semuanya bener. Memang ada majikannya. Iya, itu juga ada majikannya. Dia dibawa makanya. sama istrinya, katanya gitu. Dibawa sama istrinya juga kerja di situ. Kan tempatku ini, nyonyaku kan punya ini Mas, perusahaan tanaman itu loh. Jadi dia juga memperkerjakan kayak ada orang Filipina kayaknya ada. Tapi kalau orang Indonesia, Cowok, dia nggak ada. dia mau nggak? Kasih tanyain aja. Cowok. Kalau cowok ada yang mau dia? Oh, nyonyaku. Iyo. Ih, aku danger tahu. Nanya nyonyaku harus. Ya sudah. Danger aku. Ya sudah danger. Tapi hebat. Berarti 2 tahun yang lalu berarti umurnya sampean 44, sekarang 46. Luar biasa ya. Hebat. Maret finish. Aku masih merasa umur 26 tahu aku kalau bilang suamiku. Aku masih merasa umur 26 Pak. Saya gitu. Tenagaku masih kuat. Iya deh. Kakak samperin deh di Saikung sebelum pulang. Boleh nggak? Aku ketemu kamu aja di mana? Nggak mau. Saya maunya ke Saikung. Sekalian main. Oh. Aku liburnya besok tanggal 19 sama tanggal 26 insya Allah. Oh, Natalan kan? Sampai Natalan toh? Nggak minta izin Natalan. Kalau kamu libur Natalan, aku udah dikasih sih tanggal 25. Kamu libur nggak tanggal 25? Aku tiap hari libur. Kerjaanku bikin YouTube doang kok. Bikin konten. Oh, kamu mau ke sini jadinya, mau ke Saikung. Ya nanti tak kabarin karena ada 3 orang ya, 4 orang yang dia boleh main ke sini Mas katanya. Oke. Sekalian kan, sekali nyamper dapat 4 kan. Sekalian di syuting kan. Di syuting mau ngapain? Ya bikin konten. Gimana sih? Kan hebat. Kontennya apa? Ya Temanya. berhasil nguliain anaknya. Ya Allah Mas, itu kekuatan Allah. Aku sama suamiku tuh sama-sama itu jiwa pejuang. Dia di Abu Dhabi udah 13 tahun. Lah iya, ya kan nanti kan kalau kayak gini kan cuman suaranya doang. Nanti kalau kelihatan mukanya kan keren. Oh, ya wis lah pokoknya kalau kamu bisa kabarin aku sehari sebelumnya tanggal 5. Pasti. Aku tak libur. Pasti dikabarin nanti gimana dan seperti apa. Aku rencana sih sebenarnya pengen ke sana sih, ke Saikung. Nengokin cowok yang kerja di sana ada. Sampean cerita tadi suami istri, ada cerita lagi satu, ada cerita lagi satu lagi adik kakak gitu kan. Jadi yang disamperin kan banyak gitu. Tinggal di share lokasi aja. Yang di Saikung ini aku tempatnya rumahnya nggak tahu pasti. Yang di Saikung ini yang suami istri. Ya, nggak ada masalah. Aku yang penting nyampe di Saikung. Udah lama aku nggak main-main, nggak jalan-jalan ke sana. Wis, semangat. Wis lah, nanti kalau kamu Dari 25 aku umur 46 serasa kayak umur 26 ya. Dari 10 anak yang 10 aku semangatnya 26 tahun yang lalu seperti aku
berangkat ke Taiwan. 10 yang berangkat, hanya 1 yang bertahan sampai finish. Ya, Keren. Mas, tahu nggak Mas, temanku bilang gini ya, aku nggak kuat, katanya 4 lantai, katanya gitu. Belum naik lagi, ngambil ini, terus nyonyanya turun, ambil lagi, suruh ambil ini. Udah saya hitungin lebih dari 10 kali. Hah? Naik tangga kamu hitungin? Saya bilang, aduh saya repot deh kalau suruh ngitungin tangga. Aku bilang, ya ibarat aku olahraga lah, saya bilang gitu, gerak. Aku bilang, kalau kamu hitungin naik turun tangga sehari lebih dari 10 kali, kamu sakit hati. Saya gituin temenku. Tapi dia tetap nggak mau, dia tetap notice. Gitu, yang waktu seperjuangan sama aku. Ya udah, aku nggak kuat mak, katanya gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa sih, ya tergantung. Aku bilang, aku selalu semangatin teman-temanku Mas. Gitu. Bagaimana penanganan kita? Kalau kita misalnya kita dicemberutin, aku senyum terus loh Mas, karena aku kan di Taiwan itu kan intinya smile gitu kan. Dia marah kamu senyum, dia marah kamu senyum. Jadi ke bawah sampai di sini. Mungkin mereka bilang aku gila kali ya. Sampai aku pernah didamprat. Nah, bener Mas, lagi pesta aku didamprat salah piring karena aku piringnya itu nggak boleh, dia nggak mau 7. Tapi kan pembantu yang lama nggak ngomong sama aku. Kalau tuan itu nggak mau. Akhirnya sama orang serumah aku dimarahin. Terus saya selalu ngomong, Tui Puci. Saya bilang, Cici Tui Puci. Saya bilang, mau pucet tahu lah. Saya bilang gitu. Gak apa-apa, kata dia. Udah sana, bapaknya kan marah-marah. Akhirnya tuh nggak Mas. Aku bisa menaklukkan bapak gila itu. Kenapa? Aku mau diperkosa Mas. Waduh. Dia. Memang bapaknya tua? Udah tua bapaknya, kita tuh tua. Di rumah cuma berdua, ya kan. Sama orang tua kok mau. Sama sampean lo padahal tua kok mau dia. Gila. Bapaknya gila. Aku tuh sampai ketakutan Mas kalau ditinggal sama nyonya aku bilang aku udah nekat Mas. Nyonya aku kan biasanya liburan ke luar negeri katanya. Mbak, katanya pembantu yang jaga cucunya gini, dia mau ke Amerika mau nengokin anak. Kamu nanti berdua bapaknya sendiri, gila. Saya bilang, gimana ini saya bilang gitu ya. Kalau emang begitu saya mau itu aja mau notice. Aku udah lihat gitu Mas. Ternyata alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan. Aku waktu 3 bulan masih diajakin tidur bareng. Nyonya aku itu pulang malam. Nyonya aku, dia bilang gini, kamu memang nggak butuh begituan, katanya gitu. Ayolah kita kamu nanti saya raba-raba. Saya bilang, ini Mas Andrew malah aku diketawain, ya Allah. Beneran Mas, ya Allah, kenapa aku kayak begini? Tapi akhirnya nggak terjadi. Enggak lah, aku bilang gini, kamu ngomong sembarangan, saya bilang nyonya, saya bilang gitu. Kamu ngomong sembarangan, saya mau ngomong sama nyonya. Terus dia mikir kan, naik ke atas, balik lagi. Katanya gini, oh I'm sorry, gitu, I'm sorry, gitu. Oke, katanya you don't speak with Tatai, oke? I'm sorry, I'm very sorry. Olah, saya bilang gitu. Olah, saya kesel karena ada emosi. Tapi tetap aja Mas takut, namanya kan orang udah tua gitu kan. Dia kan tiba-tiba bisa aja dia kan aku sering gak pulang kan, bisa aja dia dia hilap gitu kan. Cuman di saat-saat aku udah, untungnya ya sekarang ini pas di saat aku mau finish ini, nyonya aku jarang pergi, untungnya gitu. Kalau pergi ada anaknya nginep di sini, untungnya kayak gitu, masih dilindungi lah. Tetap lah Mas berduaan sama laki-laki, aku dia takut kan kalau dia pas malam kepengen gimana. Nggak apa-apa. Ya, kita kan mikirnya ke situ. Nggak apa-apa. Kalau Najis saya itu masih hamil tau, walaupun saya udah umur 40 tahun. Sampean keren. Sampean keren. Sampai bapak ambil. Kalau hamil gila, aku bilang. Sampean keren. Akhirnya finish juga ya.
luar biasa. Luar biasa. Oke. Kok ketawa? Berjuang terus. Iya. Sama-sama punya suami orang susah. Suaminya orang susah, ya kita harus bantu suami. Mantap. Gitu loh, kalau kita cinta. Ya, Mantap sampai ini. Mau kesini tuh mau bangun rumah tingkat 4, Mas. Makanya sama mobil 1. Mantap. Lanjutkan perjuangan. Iya, kita hari tua harus punya pensiun, kata suamiku. Suamiku masih ngedukung, makanya, Pak, aku mau berangkat lagi boleh nggak? Tapi tiap 2 tahun aku pulang. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu optimis. Gitu, suamiku udah biasa berjuang kan, jadi dia, ya udah, emang kamu mau berangkat lagi nanti aku kesana lah. Aku ke Hong Kong, aku tanya-tanya gimana caranya. Aku bisa pas cuti ke Hong Kong nengokin kamu. Ya udah, makanya aku udah semangat. Walaupun aku ditakutin loh Mas sama temen-temenku gini. Kamu nggak bersyukur ya punya majikan itu di situ bisa sholat. Ya aku boleh dong, saya bilang aku udah selesai finish, aku boleh dong cari yang nyaman. Ini loh aku udah berjuang 4 lantai. Masa aku masih dibilang orang bersyukur gimana? Aku udah berjuang, saya bilang berdoa terus supaya bisa hatinya aku mendapatkan hatinya aku. Ya aku pengen berjuang lagi lah cari pengalaman. Kata Mbak Contri kan jangan stay di satu tempat. Aku tuh jadi semangat lihat YouTube dia. Lihat YouTube saya belum ya? Lihat YouTube saya belum ya? Apa namanya? Namanya Sandro Jabrik, dilihat dong. Oh iya deh. Lah dapat nomor saya dari oh iya dari komen ya. Nomor dari komen. Oke, siap semangat. Kakak lihat deh. Oke, siap. Terus makasih. Sehat selalu ya. Informasinya Pejuang yang tangguh, pejuang keluarga istimewa. Kamu mau itu ketemu aku. Ya, siap. Sehari sebelumnya WA ya. Siap, sehat selalu. Luar biasa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman. Sekali lagi ya, dari 10 orang berangkat, dia yang bertahan tinggal 1, hampir diperkosa juga sama majikannya, dan selesai menguliahkan anaknya, dan dia mau pulang dulu. Intinya sehat selalu, dan sekali lagi kalian adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Tetaplah bertahan, tetaplah semangat.